Wancin wis gara-gara kekir gara-gara ning duit. Dari makna bersyukur tadi itu kan ketika kita itu mendapatkan, kita ini kan bisa mengukur diri kita sendiri kan. Bagaimana cara kita bersyukur terhadap Allah itu ketika kita tuh sudah bisa mengukur diri kita sendiri. Jadi ketika pendapatan saya itu maksudnya begini, cara bersyukur saya itu ketika saya ini kan petani. Jadi ketika saya itu harus memanen kacang itu, cara bersyukur saya adalah mengkonsumsi hasil kacang tersebut sebagai makananku, makanan istriku, dan makanan anak-anakku, sehingga aku tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang hanya demi membeli makanan karena sudah dicukupkan. Itu makna bersyukur gitu. Nah, ketika kamu itu membuka sebuah toko begitu ya, toko kelontong begitu, kemudian hasil kamu itu bulan ini hasilnya adalah 3 atau 4 juta gitu, akhirnya bagaimana cara kamu bersyukur? Mungkin cara kamu bersyukur itu dengan membeli handphone atau membeli baju yang bagus-bagus. Itu kan makna dari bersyukur kan. Tetapi kita itu sering salah ketika kita tuh mengatakan bahwa bersyukur yang seperti itu adalah caramu bersyukur kepada Allah, gitu kan. Jadi kan ini makna dari bersyukur. Jadi ketika cara bersyukurmu itu dengan menghafal Al-Quran, kemudian makin rajin beribadah, makin memperbanyak sedekah, itu juga makna dari bersyukur. Jadi ada tingkat-tingkatnya atau makom-makomnya dalam mengimplementasikan wujud dari bersyukur. Paham nggak? Ini kan ketika orang yang mempunyai uang yang banyak begitu kan, dia mempunyai popularitas, kemudian mempunyai penghasilan yang sangat jauh dari penghasilan kita tuh, maka mereka akan mengimplementasikan rasa syukurnya. Ini analoginya ketika Syahrini bersyukur, Luna Maya bersyukur, Raffi Ahmad bersyukur, itu kira-kira cara bersyukurnya mereka itu sama nggak dengan cara bersyukurnya aku? Beda kan? Ketika cara bersyukurku itu, jadi ketika saya ini bersyukur, syukur yang hanya akan dikembalikan kepada Allah itu ketika Allah itu berkuasa untuk menumbuhkan tumbuhan kacang dan pisang saya itu. Ketika sudah tumbuh, maka saya akan bersyukur untuk mengkonsumsinya sebagai makanan kami. Tetapi ketika Syahrini atau Luna Maya atau Agnes Monica itu bersyukurnya ketika mereka itu mendapatkan bayaran atau gaji atau pendapatan mereka itu, akhirnya mereka bersyukur dengan membeli tas mewah. Kemudian mereka akan membeli mobil yang mewah, baju atau pakaian yang bagus-bagus. Ini kan makna bersyukur yang salah ketika mereka ini harus mengimplementasikan rasa syukurnya itu dengan membeli tas seharga 50 juta. Itu kan, ngerti nggak kamu? Tas-tas yang harganya puluhan juta itu kan Hermes, kemudian Gucci, Calvin Klein, itu pernah dengar ya? Dengar ya, itu booming sekali kan. Ini kan kenapa tas tersebut harganya menjadi 50 juta? Ini kan ketika kita itu jarang sekali memikirkan hal-hal sederhana atau hal-hal sepele itu sebagai bahan diskusi atau bahan berpikirnya otak kita itu, akhirnya kita hanya akan membiarkan hal tersebut atau peristiwa tersebut terjadi begitu saja, ya kan? Ini kan makna dari mufakat atau kesepakatan gitu kan. Tas mewah itu kenapa harganya menjadi 50 juta itu karena adanya mufakat atau kesepakatan, gitu kan. Ketika kata itu menjadi musyawarah untuk mufakat, benar nggak? Ini berarti kita sedang melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Mufakatnya sebagai kebaikan-kebaikan atau jalan keluar untuk menentukan sebuah atau menyelesaikan sebuah masalah. Maka kita akan mengadakan musyawarah untuk mufakat. Ketika musyawarah ini untuk mufakat, maka seluruh lapisan masyarakat akan dilibatkan dalam musyawarah tersebut, benar nggak? Ketika
setiap kali ada musyawarah yang hasilnya untuk kebaikan, itu pasti semua lini akan diajak untuk mengikuti musyawarah tersebut. Benar nggak? Sehingga hasilnya adalah kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika mufakat itu hasilnya adalah kejahatan atau keburukan, tidak semua lini diajak. Benar nggak? Maka timbulnya atau munculnya suatu kata bahwa mufakat jahat. Pernah dengar nggak? Nah, ketika mufakat jahat itu, tidak semua orang itu akan diajak untuk berdiskusi atau bermusyawarah untuk menghasilkan suatu kejahatan tersebut. Paham nggak? Jadi ketika musyawarah untuk mufakat, itu pasti hasilnya kebaikan. Maka seluruh lini-lini itu akan diajak. Entah kaya, entah miskin, itu pasti akan diajak untuk bermusyawarah sehingga hasilnya adalah kebaikan. Tetapi ketika suatu kelompok tertentu itu mengadakan mufakat yang jahat atau mufakat untuk menghasilkan sebuah kejahatan, kamu diajak nggak? Tidak akan pernah diajak. Ini kan makna dari kata mufakat. Ini kan makna dari kata mufakat jahat. Ketika suatu pabrik itu, ketika suatu golongan itu ingin bermufakat atau ingin menyepakati bahwa sebuah tas Hermes itu dihargai 50 juta, kamu diajak sepakat nggak? Kamu diajak musyawarah nggak? Ini kan persoalan, ini kan pertanyaan. Paham nggak maksud saya? Ketika mereka itu melaunching atau memproduksi tas itu dengan harga 50 juta itu, kita tidak diajak mufakat, benar nggak? Sehingga siapa yang diajak mufakat? Oleh pabrik-pabrik tersebut. Jadi ketika ada suatu hasil dari mufakat itu, ketika kamu tidak menyetujui, itu berarti kamu tidak setuju. Atau kamu belum menetapi keputusan tersebut. Maka bagaimanapun keputusannya, kamu akan ogah-ogahan untuk melaksanakan hasil dari keputusan. Paham nggak? Tetapi ketika kamu itu bersepakat, ketika kamu ini bersepakat, kamu ikut bertanda tangan atau ikut secara independen, itu kamu ikut untuk menyetujui dari hasil isi musyawarah tersebut, maka akhirnya kamu akan menjalankan hasil dari musyawarah itu dengan ikhlas. Benar nggak? Nah, ini analoginya ketika sebuah pabrik atau toko atau produsen dari tas Hermes tersebut memutuskan bahwa harga tersebut adalah 50 juta, itu kamu diajak mufakat apa enggak? Paham enggak? Ketika kamu tidak diajak mufakat, seharusnya kamu tidak membeli tas tersebut karena itu bukan hasil dari persetujuanmu. Paham enggak? Maka wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ini kan perintah. Paham enggak? Jadi ketika pabrik Hermes atau pabrik Calvin Klein itu tadi melaunching bahwa tas tersebut dihargai 50 juta, maka siapa yang akan mereka ajak untuk bermufakat? Maka mereka akan mengajak Syahrini, kemudian mengajak Luna Maya, kemudian mengajak Raffi Ahmad, kemudian mengajak orang-orang yang berpengaruh di Indonesia ini untuk ikut menyetujui hasil dari mufakat mereka bahwa tas tersebut seharga 50 juta. Paham nggak maksudku? Maka akhirnya Syahrini itu akhirnya membeli tas tersebut kan. Jadi makna bersyukurnya Syahrini itu ketika dia itu mempunyai uang yang melimpah ruah, itu akhirnya dia akan membeli tas Hermes senilai 50 juta tersebut. Dan apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah bersepakat dengan pabrik tas tersebut? Akhirnya dia akan mengunggah tas tersebut di dalam Instagramnya. Paham nggak? Brand ambassador. Nah, menjadi brand ambassador. Ini kan makna dari mufakat jahat. Ketika kamu itu tidak diajak bermufakat, ketika kamu itu tidak dilibatkan dalam suatu musyawarah, berarti ada sebuah tipu daya atau musyawarah di luar sana yang kamu ini tidak diajak untuk mufakat. Maka ketika kamu itu menyetujui bahwa tas itu 50 juta dan kamu ikut membeli, itu berarti kamu ikut bermufakat dengan mereka. Paham?
karena kita itu kaum yang lemah, karena kita itu tidak mampu membeli, maka kita tidak akan pernah diajak untuk bermusyawarah dengan mereka. Ini kan makna dari mubadzir, bener ya? Ketika kita kembalikan tas itu sebagai hakikat, tas itu fungsinya apa? Definisi dari tas, ketika itu dikatakan tas kerja, maka tas itu akan membawa barang-barang keperluan kerja kita ke kantor. Paham nggak? Ketika tas ini analoginya adalah suatu tas yang tanpa embel-embel, tetapi hanyalah disebut sebagai tas, gitu kan? Akhirnya tas ini akan bermakna untuk membawa barang-barang pribadi yang penting dalam jumlah cukup. Paham nggak? Maka tas-tas itu kan ketika kamu itu membeli tas harganya berapa? 100 ribu. Berarti kan ini ketika tas Hermes itu harganya 50 juta, kemudian Maulana ini membeli tas harga 50 ribu, itu kan berarti kan ada selisih. Paham nggak maksudnya? Berarti selisihnya berapa itu? 49 juta 900 ribu rupiah. Lah, selisih ini loh yang dikatakan mubadzir. Bener nggak? 49 juta 900 ribu itu bisa kamu gunakan untuk membeli sepatu, untuk membeli sepeda motor, untuk membeli makanan, untuk membeli minuman, untuk membeli baju-baju. Paham nggak? Berarti kan terdapat selisih sebesar 49 juta 900 rupiah. Lah ini loh yang disebut dengan boros. Kegunaannya sama. Nah, tetapi secara hakikat kegunaannya itu sama. Maka ketika dianalogikan bahwa Hermes itu atau Calvin Klein itu adalah setan, ini kan makna dari ketika setan itu, ketika mereka itu membuat keputusan itu kan mereka hanya akan mengajak saudara-saudaranya begitu kan untuk bermufakat atau menyetujui terhadap tipu daya mereka itu kan. Jadi ketika Syahrini atau Luna Maya itu tertipu oleh mereka itu, akhirnya mereka juga akan menyepakati bahwa tas tersebut harganya 50, maka mereka membeli. Paham nggak? Ketika kita tidak menyepakati hasil dari tipu daya setan tersebut, berarti kita itu bukanlah golongan atau saudara-saudara mereka, begitu kan? Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitonu lirabbihi kafur. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu amat kafir kepada Tuhannya. Paham nggak? Jadi ini kan implementasi atau makna bahwa ketika mereka itu membuat tipu daya itu loh, akhirnya yang terbujuk oleh setan itu akhirnya kan artis-artis, orang-orang yang berpengaruh. Ketika kamu ini tidak dapat dipengaruhi oleh mereka, begitu loh. Ketika kamu itu sudah tidak dapat dipengaruhi lagi oleh setan, maka setan akan mempengaruhi saudara-saudaranya, begitu loh. Sehingga apa yang dilakukan oleh Syahrini, kemudian dilakukan oleh Luna Maya, kemudian Agnes Monica itu kan, ketika tas itu kita bisa membeli seharga 50 ribu atau 20 ribu itu, akhirnya mereka harus membeli tas hasil tipu daya atau mufakat setan itu loh maksudnya. Maka bisa disebut mereka itu adalah saudara-saudara setan. Paham nggak? Ini kan makna ketika kami ini, ketika kami bepergian itu kan kami hanya membawa tas kresek, sisa hasil dari belanja istri saya atau istri kami itu ke pasar ketika mereka membeli buah apel itu kan, akhirnya kresek itu kami gunakan untuk suatu wadah atau tempat keperluan kami itu hanyalah sekedar air putih dalam botol bekas aqua begitu kan. Kemudian ketika kami harus memasukkan di situ beberapa buah-buahan, kemudian air putih, kemudian selembar kertas dan pulpen itu kan bagi kami ini sangat cukup atau lebih dari cukup ketika perjalanan kami ini hanyalah untuk menyampaikan firman-firman Allah itu kan. Akhirnya makna dari tas itu kan, kemudian selembar kertas dan pulpen itu kan bagi kami ini sangat cukup atau lebih dari cukup ketika perjalanan kami ini hanyalah untuk menyampaikan firman-firman Allah itu kan. Akhirnya makna dari tas itu kan hanyalah tas bekas dan bentuknya itu adalah sebuah tas kresek hasil bekas dari
pembelian apel dari istri kami kan. Ketika baju-baju kami itu adalah baju-baju lusuh yang tidak bermerek atau baju yang sudah bertahun-tahun kami gunakan sehingga terlihat kumel atau lusuh dan sobek-sobek ini kan, karena kami itu paham makna bahwa kami bukanlah saudara-saudara setan atau bukanlah kami ini adalah termasuk orang-orang yang bermufakat dengan setan untuk menyetujui bahwa baju-baju kami ini seharga 3 juta atau 4 juta hanya karena merek itu. Maka kami menetapi ketetapan Allah bahwa kami adalah orang-orang beriman yang tidak akan pernah terganggu atau dapat dibujuk oleh setan untuk membeli produk mereka. Maka ketika kami jalan, ketika kami itu selalu menyampaikan ayat-ayat dan firman-firman Allah itu, tidak jarang kami itu dihina atau dipandang sebelah mata hanya lantaran tas kami itu, tas yang di mata mereka itu adalah tas yang tidak berharga, atau baju-baju kami itu, karena baju-baju kami ini adalah baju-baju yang murahan. Ini kan ketika kami sudah tidak mampu lagi untuk menyampaikan firman-firman dan ayat-ayat Allah ini kepada Syahrini atau Agnes Monica begitu, atau Raffi Ahmad itu, lantaran mereka akan memandang kami itu hina ketika mereka itu melihat kami itu sebagai sosok seorang pengemis, padahal niat kami ini hanyalah ingin mengingatkan mereka bahwa janganlah mereka itu menjadi saudara-saudara setan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Ketika mereka itu memamerkan tas-tas, ketika mereka itu memamerkan baju-baju, mobil-mobil atau tunggangan atau kendaraan mereka itu secara ugal-ugalan di Facebook itu kan, kami ini melihat mereka itu hanyalah sebagai saudara-saudara kami yang terkena bujuk rayu dari setan. Ketika mereka itu mulai memandang kami itu sebagai orang yang hina lantaran kami ini hanya menetapi keputusan Allah itu, hanya lantaran kami itu menetapi firman-firman Allah itu sebagai hikmah. Ketika kami ini berjalan hanya memakai sandal jepit yang kumel atau celana kami ini sobek-sobek itu, kami memaafkan mereka kok. Kami selalu memohonkan ampun bagi mereka. Maksud kami memaafkan mereka itu karena mereka itu tidak tahu sebenarnya kami ini hanyalah menyampaikan firman-firman Allah untuk menasihati mereka agar mereka itu tidak menjadi saudara-saudara setan, tidak menjadi brand ambasadornya setan. Jadilah seperti kami untuk menjadi brand ambasadornya Allah. Ketika kami menyampaikan firman-firman Allah ini tidak meminta upah dan bayaran. Yang dimaksud dengan memohonkan ampun bagi mereka itu adalah implementasi kami itu untuk mengajak mereka itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesia-siaan atau kemubadiran. Ini makna dari implementasi kami dalam memohonkan ampun kepada mereka. Ketika orang-orang itu berdoa memohonkan ampun kepada orang-orang itu, kami ini memohonkan ampun kepada mereka itu dengan perbuatan kami yang seperti ini. Ketika kami ini tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan mereka, untuk berdiskusi dan musyawarah, maka akhirnya kami akan tetap berusaha untuk menyadarkan mereka, sehingga insya Allah apa yang kami sampaikan di sini pada sore hari ini akan sampai kepada mereka. Dan ketika kami ini mendapatkan kesempatan untuk bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, insya Allah mereka akan menyadari. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Paham ya? Jadi tujuan kami itu mengajak teman-teman di sini itu bermusyawarah untuk mufakat, bukan bermusyawarah untuk mufakat jahat. Kami hanya ingin mengajari atau menyampaikan cara bersyukur kepada Allah itu dengan kembali menyampaikan firman-firman Allah secara ikhlas. Sahid. Cinyo wis koro-koro, keker gara-gara ning duit.